Sosok Abdul Fikar Hajar yang kritik langkah Bareskrim usai pastikan ijazah Jokowi asli, lulusan UI. Sikap Bareskrim yang memilih menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dikritik. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Adapun sebelumnya, Bareskrim menutup kasus ijazah Jokowi karena dokumen tersebut dinyatakan asli berdasarkan uji forensik. Namun menurut Fikar, sikap Bareskrim tersebut dinilai terlalu prematur. Pernyataan itu disampaikan Fikar pada Jumat 23 Mei. Fikar berpendapat bahwa kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu seharusnya dilanjutkan hingga ke pengadilan, sebab hanya pengadilanlah yang bisa memutuskan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Fikar mengatakan pelapor bisa mengajukan laporan ulang dengan menyertakan bukti-bukti baru agar kasus tersebut bisa berlanjut ke pengadilan. Kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh pendumas. Yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian, gitu Pak. Kalau ingin menjawab keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan ink dating analysis, analisis penanggalan, kapan diprediksi itu, tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analysis untuk memprediksi usia kertas. Itu baru authenticity. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau Laboratorium Forensik Bareskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo. Begitu Pak Bang. Ya, saya kira kalau memang fair itu nggak bisa gitu kan. Satu, karena memang masalahnya juga belum tuntasnya status asli dan tidaknya mengenai ijazah Pak Jokowi dan skripsinya ya. Kita harus paketkan itu, karena skripsi yang palsu tidak mungkin punya ijazah asli gitu. Dari dua-duanya itu belum ada kepastian. Kepastiannya itu di pengadilan. Itu putusan pengadilan menentukan asli tidak. Bareskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak, makanya tidak bisa dijadikan landasan untuk proses di Polda Metro Jaya. Makanya tidak pas kalau dia menetapkan tersangka dan seterusnya. Mungkin tidak cukup dengan itu saja, diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya, apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah, ini dilihat dari pendaftaran. Dia jadi artinya dari rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti artinya Pak Susno dengan hasil dari konferensi pers kemarin ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik, karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laporan saja, hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah, jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laporan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor
1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Satu hal sebetulnya, publik tidak yakin atau bahkan sangat meragukan keterangan saintifik dalam tanda petik yang diuraikan oleh laboratorium forensik Polri, dan itu yang akan jadi dugaan makin kuat bahwa ada pemalsuan metode saintifik. Kan itu dasarnya tuh, apapun kita hormati bahwa Polri memiliki laboratorium forensik yang terandal. Masalahnya bukan soal kapasitas uji reliability dari laboratorium itu, tetapi impact atau pertimbangan-pertimbangan sosiopolitis di belakang uji saintifik itu. Jadi kalau pertimbangan pertama untuk meyakinkan publik, sebetulnya tidak ada gunanya rasionalitas dari suatu uji di laboratorium, karena publik sudah menduga lebih awal bahwa lembaga-lembaga penguji ini itu tidak transparan. Kan itu dasarnya, bahwa Presiden Jokowi dari awal adalah pembohong, bahwa Presiden Jokowi masih punya pengaruh di dalam banyak institusi negara tuh, bahwa Presiden Jokowi ingin terus ada di dalam putaran opini publik untuk memungkinkan isu ini dia menangkan, sehingga ada investasi baru pada anaknya, bahwa secara moral dia bersih, bahwa secara legal dia sudah teruji, bahwa secara material barang itu adalah asli. Tetapi opini publik berkembang dengan cara yang berbeda. Bahwa dari awal tipu-tipu Jokowi itu, dari soal SMK yang udah berkali-kali diucapkan itu, tidak ada yang betul-betul dia bisa buktikan tuh. Jadi berbicara kadang-kadang mencari asli atau palsu. Kalau asli atau palsu berarti yang ini asli, yang ini palsu. Maka kita bandingkan. Sekarang yang paling penting itu adalah apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak. Nah, untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan, yang paling berwenang memberikan penilaian. Tetapi tidak cukup itu saja. Kalau institusinya mengatakan ya betul itu produk kami terdaftar, ya kami yang mengeluarkan, maka Polri selaku penyidik tidak cukup itu, dibuktikan prosesnya itu benar apa tidak. Nah, prosesnya itu apa? Mulai dari pendaftaran. Apakah Pak Jokowi betul mahasiswa UGM apa tidak pada tahun 80? Dulu kalau nggak salah belum ada Silvan Baru, tapi ada sekretariat bersama. Ada 10 university yang terkenal, misalnya UGM, UI, Undip, dan sebagainya. Dilihat saja di koran daerah, karena dulu belum ada HP. Jadi artinya apa, Susto? Di koran daerah itu namanya Kedaulatan Rakyat atau Bernas, karena saya pernah di Jogja juga ya. Ada nggak nama Pak Jokowi diumumkan bagi mahasiswa daerah lulus diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980. Oke, jadi kalau gitu pertanyaannya berikut. Salah satu ya. Setelah itu baru dilihat di buku Indo dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang kita perdebatkan malam ini, mestinya yang diumumkan itu, dan saya yakin ya, saya yakin Baris Krim sudah on the track, dia sudah memeriksa saksi, memeriksa segala macam, baru pada kesimpulan ijazah ini sah. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengkritik langkah Bareskrim setelah memastikan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, asli. Abdul Fikar berpendapat, keaslian ijazah Jokowi hanya dapat ditetapkan secara sah dalam persidangan. Seharusnya perkara ini dilanjutkan sampai ke pengadilan.
Dan, pengadilanlah yang akan memutuskan ijazah itu asli atau palsu, ujar Abdul Fikar, dikutip Surya.co.id dari Kompas.com. Fikar mengatakan, polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi bisa semakin panjang karena penyidik menghentikan laporan ini di tahap penyelidikan. Proses penyelidikan dinilai belum berkekuatan hukum yang kuat. Alhasil, pelapor yang berkas perkaranya dihentikan ini bisa membuat laporan ulang dengan menambahkan sejumlah barang bukti baru. Polisi menghentikan penyelidikannya. Tindakan ini belum pro justisia. Karena itu, pelapor bisa mengulangi laporannya dengan membawa bukti-bukti baru yang membuktikan ada ijazah palsu, kata Fikar. Laporan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA ini diakhiri di tahap penyelidikan. Artinya, penyidik dari Bareskrim Polri belum sekalipun melakukan upaya paksa untuk menyita barang yang dinyatakan tidak palsu. Karena itu, upaya-upaya paksa seperti penyitaan dan penetapan tersangka umumnya dilakukan di tahap penyidikan. Fikar menilai, penyidik di Bareskrim terlalu dini mengambil kesimpulan bahwa dalam dugaan kepalsuan ijazah Jokowi tidak ada unsur pidana. Padahal, hanya pengadilan yang berwenang untuk menyatakan apakah ijazah Jokowi yang diperiksa di laboratorium forensik Polri itu asli atau tidak.